Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat bertemu kembali dengan saya Ahmad Junaidi, guru bimbingan dan konseling, yang mana pada hari ini Bapak akan memberikan materi dengan judul Waspada Jacket Syndrome. Apa itu sih yang disebut dengan Jacket Syndrome? Ada beberapa hal yang harus Bapak sampaikan kepada kalian supaya memahami tentang arti daripada sindrom, yang mana kita sadari bahwa sindrom itu sering terjadi pada setiap orang pada saat orang itu di saat-saat akan melakukan sesuatu atau mengakhiri suatu tugas atau melakukan ujian-ujian yang akan dihadapinya. Oleh sebab itu, marilah anak-anak kita membahas tentang waspada jacket syndrome. Baik, kita lanjutkan dengan tahukah kamu apa yang dimaksud dengan jacket syndrome? Nah, hari ini Bapak akan membahas tentang arti daripada jacket syndrome. Jacket syndrome adalah merupakan kecenderungan individu yang punya keinginan untuk memilih kuliah di tempat ternama, terpopuler, terbaik, tanpa mempertimbangkan jurusan yang sesuai dengan dirinya. Hal ini biasanya sering dilakukan oleh anak-anak yang ingin melanjutkan perkuliahan yang dia tuju sesuai dengan keinginannya, cita-citanya, seperti perkuliahan di tempat-tempat yang favorit. Diantaranya mungkin kalian ingin kuliah di universitas yang paling cenderung diminati orang banyak, seperti Universitas Indonesia, kemudian Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada. Nah, barangkali di antara kalian ada yang punya keinginan ingin kuliah di tempat perkuliahan tersebut. Ini adalah menjadi salah satu pertimbangan yang harus kalian sadari. Ya, karena apa? Karena universitas ini adalah merupakan universitas ternama yang mana peminatnya juga mungkin banyak. Oleh sebab itu, untuk mengantisipasi hal seperti itu, kalian harus bisa memahami yang pertama latar belakang prestasi prestasi kalian bagaimana belajarnya, kemudian nilai raportnya juga bagaimana, kemudian prestasi yang didambakan atau yang diraih waktu di kelas SMA-nya juga bagaimana. Oleh sebab itu, Bapak berharap kalian dari mulai sekarang supaya tidak terjadi jacket syndrome, dari mulai sekarang tuh harus belajar dengan lebih giat lagi, lebih semangat lagi, sehingga kalian tidak akan mengalami apa yang disebut dengan jacket syndrome. Nah, baik, selanjutnya, nah di sini Bapak berharap kalian untuk menghadapi hal-hal yang sifatnya jacket syndrome itu adalah dampaknya bisa menyebabkan yang pertama tidak dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan kampus, yang mana pada waktu di SMA-nya kalian biasa-biasa saja, sering malas menghadapi pelajaran, sering malas mengerjakan tugas. Nah, pada waktu saat kalian diterima di perguruan tinggi itu, nah baru merasakan apa yang terjadi pembelajaran di perkuliahan dengan waktu kalian belajar di sekolah menengah atas. Nah, hal-hal yang muncul adalah diantaranya kalian yang pada waktu SMA sering tidak bekerja, mengerjakan PR dan segalanya, mengandalkan kepada teman-temannya. Nah, di saat kalian diterima di perguruan tinggi yang favorit itu muncul sifat atau sikap stres, depresi, terkucilkan, drop out. Nah, hal ini adalah karena kebiasaan-kebiasaan waktu belajar di SMA-nya. Yang kedua adalah membuang waktu karena terus berharap pada suatu universitas. Nah, ini kita harus menyadari bahwa jangan sampai kita ini hanya mengandalkan satu universitas. Di antaranya adalah misalnya kalian harus bisa memilih universitas yang kedua atau yang ketiga, pilihannya itu. Yang selanjutnya adalah kalian pertimbangkan baik-baik, matang-matang, jangan sampai
sesaat waktu diikutkan kepada program-program itu, ternyata yang kalian dambakan di universitas favorit ternyata tidak terseleksi. Akhirnya kalian mengalami hal-hal yang sifatnya masalah yang berhubungan dengan masalah kalian, misalnya stres, depresi, dan segalanya. Oleh sebab itu, nah, untuk memilih jurusan di perguruan tinggi, sebaiknya kalian tuh yang pertama adalah fakultasnya dulu. Nah setelah fakultasnya barulah kamu ngambil program studinya di universitas itu. Contohnya kalau kalian memilih Universitas Indonesia, kalau yang namanya Universitas Indonesia pasti semua orang ingin diterima di perguruan tinggi tersebut dengan macam-macam pilihannya, termasuk fakultasnya, jurusannya. Oleh sebab itu, supaya lebih kamu diterima di perguruan tinggi itu, pilihlah Universitas Indonesia dengan jurusan yang tidak banyak peminatnya. Misalnya adalah Fakultas Ilmu Filsafat atau program studi jurusannya misalnya sastra, tapi jurusannya adalah jurusan sastra Jawa. Itu Bapak yakin peminatnya tidak terlalu banyak. Pasti kalian bisa terseleksi dengan harapan mudah diterima di perguruan tinggi yang bersangkutan. Yang kedua, juga harus dilihat minat bakat yang kamu miliki. Misalnya kalian ini adalah ingin diterima di Universitas Indonesia. Kemudian ternyata di Universitas Indonesia kamu diterima di Fakultas Filsafat. Nah, di mana Fakultas Filsafat ini sesuai dengan minat enggak dan bakat enggak? Kalau tidak sesuai dengan minat dan bakat, itu akan mengalami kesulitan. Oleh sebab itu, yang pertama adalah kalau kita mengambil perguruan tinggi, memilih perguruan tinggi, yang pertama adalah kita lihat universitasnya dengan akreditasinya barangkali, kemudian yang keduanya fakultasnya, yang ketiganya jurusan yang diinginkan atau yang dituju untuk benar-benar bisa menguasai sesuai dengan bakat dan minat kamu. Kemudian yang ketiga, nah terhindar dari sindrom ini, yang ketiga adalah jangan silau dengan nama besar universitas. Artinya belum tentu dengan bangganya kamu diterima di universitas favorit, tapi ternyata peluang kerjanya juga tidak menjanjikan. Oleh sebab itu, untuk menyikapi kondisi terhindar dari jacket syndrome ini adalah yang pertama, pilihlah jurusan yang sesuai dengan keinginan dan cita-cita kalian. Yang keduanya adalah universitas yang diinginkan apa. Jangan sampai inginnya A, tapi ternyata muncul yang diterima adalah Z misalnya. Yang kedua adalah lihat kembali, ya ini masalah minat ini juga sangat penting juga. Kenapa sangat penting? Karena itu ada berhubungan dengan masa depan kalian juga, termasuk masa depan, kemudian peluang kerja. Nah, artinya jangan sampai nanti sesuai dengan jurusannya kamu minat, tapi ternyata peluang kerjanya kamu tidak minat. Nah ini akan bertolak belakang juga dengan pilihan yang kamu tidak rasakan. Dan yang terakhir juga jangan sampai kamu misalnya nih ingin ke universitas favorit, tapi ternyata tidak diterima, itu jangan sampai muncul muncul depresi, stres dan segala macamnya. Masih banyak universitas-universitas yang bisa kalian pilih dengan harapan dengan menjanjikan peluang kerjanya juga tidak terlalu sulit. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama untuk memikirkan kembali, jangan sampai terhindar dari jacket syndrome itu. Ya, jadi kesimpulan Bapak adalah satu, ya jangan memilih perguruan tinggi harus benar-benar sesuai dengan cita-cita dari awal. Kemudian dihubungkan dengan juga minat serta bakat. Dan yang ketiga, jangan terbawa oleh teman, misalnya temannya milih universitas favorit, tidak sesuai dengan kemampuan kita, malah kita juga ikut-ikutan memilih universitas favorit. Jadi kembali kepada kemampuan kita. Itu saja barangkali Bapak berharap, mudah-mudahan kalian semuanya tidak terhindar dari jacket syndrome dan kembali kepada kemampuan kita sendiri, bahwa apa yang kita raih, yang kita inginkan mudah-mudahan saja tercapai dari cita-cita itu. Sehingga apa yang kalian inginkan jurusannya, universitas kalian juga termasuk minat dan bakat, sehingga dalam pembelajarannya tidak menyulitkan untuk kamu itu sendiri. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.